Ketemu lagi dengan saya Edi Hansen di Analisa Peluang Usaha. Hari ini saya akan membahas salah satu peluang usaha yang paling banyak digemari di Indonesia, yaitu peluang usaha fried chicken. Kita tahu di Indonesia banyak sekali orang yang memulai usaha fried chicken ini, makanya di video ini saya akan sharing analisa peluang usahanya, kalkulasi keuangannya dengan cermat, sehingga kita bisa memastikan kalau kita memulai usaha fried chicken, kita bisa untung. Mari kita mulai dengan melihat potensi pasar. Di sini saya menyajikan data-data tentang konsumsi ayam nasional di Indonesia. Kita bisa lihat produksi daging ayam ras di Indonesia dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Kita bisa lihat di tahun 2014 itu di 1,5 juta ton. Di tahun 2018 sudah mencapai 2,1 juta ton. Artinya setiap tahun itu meningkat. Artinya juga bahwa minat masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi daging ayam itu tidak menurun. Artinya terus meningkat. Nah, kita juga bisa lihat di sini konsumsi daging ayam ras diukur per kapita ya dalam kilogram setiap tahunnya. Di per kapita di Indonesia itu konsumsinya setiap tahun antara mencapai 5,68 kg di tahun 2017. Artinya memang potensi bisnis, peluang usaha untuk mengelola daging ayam, salah satunya untuk yaitu dengan menjadikan fried chicken untuk dijual, tentu sangatlah berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia. Mari kita lihat bagaimana tips-tips untuk memulai peluang usaha ini. Nah, yang paling awal kita harus mengenali dulu di mana kita membuka outlet kita ini. Bagaimana memilih lokasi yang paling penting untuk memulai outlet ini. Nah, kita tahu berdasarkan riset pasar bahwa konsumsi fried chicken itu terbesar ada di 3 kategori, yaitu ibu-ibu, remaja, dan anak-anak. Artinya apa? Artinya kita harus memilih lokasi outlet yang mendekatkan dengan ibu-ibu, remaja, dan anak-anak. Nah, sehingga yang pertama kita kriteria dalam memilih outlet adalah cobalah kita untuk mengusahakan outlet kita itu dekat dengan perumahan, karena biasanya ibu-ibu ada di rumah. Kemudian kita berusaha untuk dekat di sekolah dan juga pusat-pusat keramaian lainnya, ya mungkin seperti stasiun, stasiun kereta, dekat bandara, dan lain-lain. Yang kedua, dalam memilih outlet, kita bisa mencoba memeriksa kepadatan populasi dalam radius 5 kilo. Kenapa 5 km? Karena saat ini kita tahu kalau kita bisnis makanan, kita salah satu yang paling kita andalkan adalah penghasilan dari online order. Ya. Dan online order ini radius efektifnya yang paling ideal adalah 5 km. Artinya, kalau kita membuka outlet kita dengan radius yang mungkin katakanlah jarak terlalu jauh dari pusat perumahan atau sekolah, otomatis online order itu akan jarang masuk ke outlet kita. Nah, makanya kita harus memilih outlet dengan hati-hati, di mana kita berada di center, kita berada di tengah dari radius 5 km, di mana sekitar 5 km kita adalah pusat-pusat keramaian, sekolah, dan perumahan. Nah, kita bisa mengecek berdasarkan data biasanya bisa kita googling di internet tentang populasi dan tentang jumlah populasi di kecamatan yang kita cover. Ya, kita usahakan agar kecamatan-kecamatan yang kita cover itu minimal mencapai 1.200 kepala keluarga atau KK, di mana kalau kurang dari itu maka sebenarnya potensi bisnisnya juga ikut berkurang. Makanya lebih baik kita berusaha mencari outlet atau lokasi yang tepat daripada kita sudah memulai namun potensi pasarnya tidak sebesar yang kita harapkan. Nah, yang ketiga adalah kita memilih outlet dengan akses jalan untuk mobil dan motor ya, yang bisa masuk mobil dengan kepadatan lalu lintas antara 100 sampai 150 kendaraan per menit. Nah, gimana caranya untuk tahu? Biasanya di koperasi kami mengirimkan orang dan menghitungnya. Yaitu di jam-jam traffic, yang jam-jam yang padat, kita hitung kepadatannya. Dari sana kita bisa tahu bahwa dalam setiap menitnya di jalan ini bisa mencapai berapa kendaraan. Kenapa ini sangat penting? Karena kalau kita sudah memilih outlet kita di pusat-pusat perumahan dan keramaian, namun ternyata jalan di mana outlet kita dibuka ini tidaklah ramai, tapi mungkin jalan utamanya ada di
jalan yang sebelah atau jalan yang lebih jauh, maka sebenarnya outlet kita juga kehilangan potensi karena orang tidak bisa melihat keberadaan outlet kita. Yang keempat adalah kita coba untuk mensurvei kesuksesan pedagang-pedagang kuliner lain di wilayah tersebut. Ya, biasanya kita bisa lihat seberapa jauh jarak seseorang membuka outlet fried chicken lainnya, mungkin 1 kilometer, mungkin 2 kilometer, dan seberapa ramai outlet tersebut. Ataupun kita juga bisa melihat pedagang kuliner lainnya, mungkin ada yang jualan bakso, mungkin ada yang jualan nasi goreng. Kita bisa lihat di jam makan siang, di jam makan malam, apakah wilayah-wilayah ini termasuk wilayah yang padat penduduk, di mana masyarakatnya cenderung jajan atau cenderung belanja di outlet-outlet kuliner tersebut. Artinya kalau memang kita membuka di daerah-daerah yang penduduknya jarang belanja atau jajan kuliner, maka sebenarnya outlet kita juga kehilangan potensi, ya. Nah, yang kelima adalah utamakan lokasi yang dapat dilihat dengan mudah di jalan dengan memiliki lahan parkir. Nah, ini sangat penting karena saat ini kita seperti yang saya utarakan, bisnis kuliner apapun sangat mengandalkan yang namanya online order. Artinya kalau dari Gojek dan GrabFood datang dan mereka tidak mendapat kesulitan untuk parkir, tentu akan menjadi hambatan. Nah, tentu menyediakan lahan parkir untuk ojek online ataupun uh, konsumen kita yang ingin mengkonsumsi di outlet itu menjadi lebih nyaman tentunya. Nah, kriteria outlet ini harus kita pilih dengan sangat hati-hati dan tentu kita harus survei, survei, dan survei lagi ya. Nah, saya melihat banyak sekali orang mencoba untuk membuka peluang usaha fried chicken ini mungkin hanya mengandalkan tempat-tempat yang sudah mereka miliki. Misalnya, mungkin dia ada ruko yang belum terpakai, mungkin di halaman rumahnya, dan lain-lain. Memang kita bisa menghemat biaya sewa. Namun ingat, kalau kita membuka peluang usaha kita, namun lokasi yang kita pilih itu tidak sesuai, maka akhirnya investasi lain selain sewa, akhirnya juga hilang dan kita mengalami kerugian. Nah, jadi sangat penting lebih baik kita memilih lokasi yang strategis sehingga kita bisa mengembangkan usahanya dengan maksimal. Mari kita lihat lebih jauh. Strategi produk. Nah, kita tahu yang jualan fried chicken ini dari yang kelas atas, sebut katakanlah KFC, CFC, Wendy's, AW, dan lain-lain, sampai yang berjualan fried chicken di pinggiran jalan dengan gerobak-gerobak. Nah, bagaimana cara kita mendiferensiasi produk kita di pasar sehingga kita bisa bersaing itu sangat penting. Nah, untuk memulai peluang usaha fried chicken, ada 3 hal yang bisa kita diferensiasikan. Yang pertama adalah racikan bumbu marinasi dari ayam kita. Perlu kita ketahui bumbunya setiap ayam fried chicken yang dijual di pasaran itu memiliki resep yang berbeda-beda. Ada yang rasanya cenderung ke asin, ada yang cenderung tidak terlalu asin, ada fried chicken yang daging ayamnya cenderung lebih kering, ada fried chicken yang daging ayamnya cenderung lebih basah, dan lain-lain. Nah, racikan itu kadang juga ada yang mencampurkan dengan lada, dan mencampurkan dengan cabai, dan lain-lain, sehingga rasa dasarnya juga sudah lebih pedas. Nah, racikan-racikan itulah yang bisa kita diferensiasikan dengan kita menyesuaikan dengan lidah masyarakat setempat. Artinya apa? Karena setiap wilayah di Indonesia ini kita bisa melihat selera yang berbeda-beda. Ada wilayah-wilayah yang cenderung lebih suka makanan pedas, ada yang lebih cenderung makanan manis, ada yang lebih asin, dan lain-lain. Nah, dengan menyesuaikan bumbu marinasi ayam kita, tentu fried chicken kita ini bisa tampil beda dan lebih sesuai dengan lidah warga setempat. Hal itu menjadi sangat penting karena untuk brand-brand besar fried chicken biasanya resepnya itu sudah sama dan cenderung sulit untuk menyesuaikan dengan pasar. Namun, kalau kita bisa memilih dan kita bisa meracik fried chicken kita dengan baik bumbunya, tentu ini bisa jadi strategi diferensiasi pasar yang sangat menakjubkan dan sangat menguntungkan Anda. Nah, poin kedua guys adalah tentang sambal. Kita tentu saja bisa juga membuat sambal-sambal sendiri ya. Kita tahu di Indonesia sekarang
banyak sekali orang membuat sambal sendiri dengan racikan yang berbeda-beda, dengan campuran yang berbeda-beda. Kalau kita bisa menyediakan juga sambal khas dari restoran fried chicken kita, tentu kita bisa mendapatkan market tersendiri. Kita bisa bersaing tersendiri karena kita tahu biasanya orang kalau makan ayam atau fried chicken sangat penting sambalnya seperti apa. Nah, orang bukan hanya mencari daging ayamnya, tapi juga mencari rasa sambalnya. Nah, yang ketiga adalah diferensiasi dari sisi harga tentu aja. Kalau kita menjualnya di wilayah-wilayah yang daya beli masyarakatnya lebih tinggi, tentu kita bisa mengeset harga lebih tinggi. Namun, kita juga harus bisa melihat bagaimana kompetisi bisnis kuliner di wilayah sekitar. Kalau kita bisa mengeset harga yang lebih kompetitif, tentu pilihan fried chicken kita akan lebih diuntungkan. Nah, oleh karena itu, tiga hal ini ya, dari racikan, dari rasa bumbu ayam kita, dari sambalnya, dari harganya, inilah cara kita untuk mendiferensiasi dari market. Artinya apa? Jangan sampai kita memulai peluang usaha ini dan kita membeli bumbu atau kita membeli franchise dan lain-lain dan ternyata tidak sesuai, tidak bisa didiferensiasikan, akhirnya kita gagal. Ya, sebenarnya bisnis ini sangat mudah untuk di-crack dengan melakukan perubahan-perubahan kecil terhadap tiga variabel ini. Nah, kita lihat lebih jauh potensi pasarnya. Di sini ada dua pemain besar, KFC dan CFC. Ya, CFC California Fried Chicken ini adalah perusahaan asli Indonesia, ya, dan KFC PT Fast Food Indonesia. Nah, KFC dan CFC kebetulan adalah dua pemain besar fried chicken Indonesia yang sudah TBK atau sudah di listing di bursa saham. Sehingga saya bisa mengakses data-data keuangan mereka dan bisa memberikan data-data yang ada di layar. Nah, kita bisa lihat KFC dan CFC ini memiliki margin keuntungan, yaitu dari setiap penjualan ayamnya, ya modal ayamnya dan bumbunya dan lain-lainnya itu berapa, kita bisa lihat ternyata keuntungannya itu mencapai 62%. Ya, KFC dan CFC sama, namun KFC lebih tinggi, 0,5%. Artinya apa? Artinya memang bisnis fried chicken ini menjanjikan keuntungan yang luar biasa tinggi. Bahkan untuk KFC dan CFC aja, marginnya aja masih sangat tinggi, yaitu hampir 62%. Bagaimana dengan penjualannya? Nah, data ini saya ambil dari laporan keuangan mereka di tahun 2018 ya. Nah, KFC itu memiliki penjualan bersih 1 tahun di tahun 2018 mencapai 6 triliun, di mana dia memiliki 689 outlet. Ya, nah sedangkan CFC dia mencapai penjualan 600 miliar dengan jumlah outlet tersebar di Indonesia 264 outlet. Artinya apa? Artinya memang bisnis ini memiliki potensi yang sangat besar yang bisa menembus angka ratusan miliar dengan jumlah outlet yang di dalam hal ini dua-duanya nggak ada yang mencapai 1.000 outlet. Artinya dengan jumlah outlet di bawah 1.000 aja, kita bisa mencapai omset penjualan ratusan miliar sampai triliunan. Nah, tentu saja kalau bayangkan kalau kita bisa mengembangkan peluang bisnis ini dengan matang, dan kita bisa memiliki 50 ataupun 100 outlet, maka omset kita pastilah sudah menembus ratusan miliar rupiah. Ya. Nah, ini contoh yang sangat menarik ya karena ada dua benchmark contoh dari dua perusahaan yang sudah sangat sukses di bidang fried chicken di Indonesia ya. Nah, kita lihat modal awal. Modal awal yang perlu kita keluarkan untuk membangun peluang usaha fried chicken ini ada beraneka ragam. Kita tahu kita bisa memulainya dengan membeli franchise dengan harga yang berbeda-beda, dengan merek yang berbeda-beda. Namun ini saya mengambil rata-rata ya, kebanyakan harga dari franchise fried chicken itu adalah di kisaran ini ya. Nah, yang pertama tipe yang paling sering kita temui adalah yang menjual dengan bentuk gerobakan ya. Nah, yang gerobakan ini biasa modalnya sekitar 25 juta. Nah, kenapa harganya cenderung lebih mahal dibandingkan bisnis gerobakan lain, misalnya tahu goreng dan lain-lain dan lain-lain. Karena untuk memulai usaha fried chicken, yang salah satu komponen pentingnya adalah punya freezer. Nah, freezer ini memang harganya nggak murah. Dan juga alat-alat penggorengannya juga cenderung tidak murah. Sehingga modal awal untuk memulai yang gerobakan pun biasanya di kisaran bisa mencapai 25 juta rupiah. Nah,
Yang jenis kedua ini biasa kita bisa lihat adalah jenis mini resto, ya, resto yang cenderung lebih kecil. Modal yang dikeluarkan bisa mencapai 55 juta rupiah. Nah, dan yang terakhir tentu aja untuk membangun restoran fried chicken yang utuh itu mungkin dibutuhkan modal sekitar 250 juta. Ini sudah termasuk renovasi, ya, persiapan furniture, nah, dapur dan lain-lain dan semuanya, ya. Bahkan di dalam kalkulasi ini juga sudah termasuk bahan baku awal. Bahan baku awal itu biasa mungkin 100 ekor ayam atau ada yang menyediakan sampai 150 ekor ayam, ya. Kita ketahui memang untuk kalkulasi modal awal untuk merenovasi sebuah tempat untuk berjualan fried chicken, saya rasa Anda bisa googling atau Anda bisa hitung dan cari tahu Anda sendiri berdasarkan pengalaman. Tentu aja untuk beli furniture, renovasi, dan lain-lain, setiap daerah memiliki varian harga yang berbeda-beda. Nah, namun dalam perhitungan saya melihat bahwa banyak sekali orang yang memulai bisnis fried chicken mengambil paket-paket yang murah. Artinya paket-paket yang 25 juta atau 55 juta dengan pemikiran yang sederhana, yaitu dengan semakin sedikit modal yang dikeluarkan, maka diharapkan hasilnya pun lebih cepat balik modal. Namun dalam memulai peluang usaha yang maksimal, memang seharusnya kita fokus pada yang terbesar. Artinya kalau kita bisa meng-capture market yang semakin luas, maka pengembalian kita sebenarnya menjadi lebih cepat. Sehingga itu adalah pemikiran yang seringkali saya lihat masih terjadi di masyarakat atau para entrepreneur muda yang baru, ya, yang selalu berpikiran untuk mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya untuk balik modal. Tapi kita ingat, dengan semakin banyak modal yang kita masukkan dalam sebuah peluang usaha yang dikalkulasikan dan disiapkan dengan baik, maka tentu potensi market kita menjadi lebih besar. Ya, saya kasih contoh yang lebih sederhana. Kalau kita hanya punya gerobakan, maka misalnya potensi jualan ayam kita itu satu hari hanya 5 sampai 6 ekor. Itu sudah maksimal, katakanlah begitu. Namun kalau kita punya outlet yang dekat sekolah, perumahan, dan di pusat-pusat keramaian, ternyata potensi dari penjualan kita itu bisa melampaui 50 sampai 100 ekor per hari. Artinya jarak keuntungan dan potensi marketnya sangat jauh. Sehingga sangat penting kita untuk memilih memasuki market dengan modal yang cukup dan tentu saja dengan persiapan yang matang. Nah, kita bisa lihat peralatan-peralatan apa yang krusial di dalam memulai peluang bisnis ini. Nah, yang pertama di sini adalah deep fryer, ya. Perlu kita ketahui ayam ini adalah jenis masakan yang sangat sensitif. Artinya deep fryer yang digunakan untuk menggoreng ayam sebaiknya tidak lagi dicampur untuk menggoreng yang lain, misalnya kentang dan lain-lain, ya. Sehingga deep fryer-nya ini menentukan juga kecepatan kita dalam memasak ayam setiap harinya. Nah, sehingga peralatan krusial pertama tentu aja adalah deep fryer itu sendiri, ya. Dengan harga ini yang bagus mungkin kisaran harganya bisa sampai 11 jutaan sampai 14 jutaan. 11 sampai 14 jutaan. Kemudian kita bisa lihat kebutuhan lainnya misalnya adalah chest freezer ya untuk menyimpan daging-daging ayam ya, pendingin. Kemudian ada warmer. Warmer ini ya tempat kita showcase, tempat kita menaruh ayam-ayam yang sudah dijual ya. Dan modal berikutnya peralatan yang krusial adalah di sini adalah POS ya, peralatan kasir ya, peralatan kasir yaitu tablet, cash drawer dan juga printer ya. Nah, ini alat-alat yang mungkin harganya memang tidak terlalu murah ya, dan inilah yang salah satu penyebab investasi peralatan di bisnis fried chicken ini cenderung cukup tinggi. Namun alat-alat ini sebenarnya bisa kita googling, kita bisa lihat merek yang berbeda-beda, kita bisa lihat review yang lebih mendetail bagaimana memilih alat-alat ini ya. Jadi kita perlu sangat hati-hati ya, jangan kita baca di internet, kita melihat penawaran franchise fried chicken, terus kita tergiur dengan keuntungannya, terus langsung kita invest. Ya, pengalaman saya menemukan banyak sekali yang memberikan peralatan-peralatan yang sebenarnya di bawah standar. Dan ternyata harganya sudah di markup. Dan ternyata uang yang kita keluarkan, kita tidak mendapatkan kualitas produk yang sesuai harganya. Nah, sehingga sebenarnya kita bisa membeli barang-barang ini sendiri
dengan memilih kualitas yang terbaik ya. Seperti deep fryer kita butuhkan yang memiliki termometernya, yaitu dia bisa menyesuaikan suhu dan mematikan api apabila sudah mencapai suhu tertentu misalnya. Nah, di koperasi urun usaha bersama kami menyediakan alat-alat ini untuk Anda pilih ya dengan harga yang sangat bersaing sehingga Anda tidak perlu mengeluarkan uang yang terlalu banyak untuk membeli paket, sehingga akibatnya Anda seringkali mendapatkan produk yang tidak sesuai ya. Nah, ini adalah peralatan-peralatan yang bisa Anda pengadaan di koperasi urun usaha bersama ataupun Anda bisa membeli di pasaran dengan merek yang terbaik. Bagaimana dengan biaya-biaya variabel? Nah, biaya-biaya variabel yang dimaksud variabel adalah biaya-biaya yang mengikuti dari jumlah penjualan. Contohnya misalnya kotak. Kotak dari fried chicken kita. Semakin banyak kita jual, maka biaya variabelnya akan lebih tinggi karena kemasannya dibutuhkan lebih tinggi. Nah, ini untuk biaya kemasan, misalnya kita butuhkan kotak, kita butuhkan bag ya, ini paper bag untuk mengisi daging ayamnya, kita butuh rice paper ini untuk membungkus nasinya, kita butuh kantong plastik, kita butuh sambal saset dan lain-lain. Nah, ini semuanya adalah biaya-biaya variabel. Nah, dalam kalkulasi saya sudah mengambil kalkulasi yang sangat aman sekali dan pasti Anda bisa menekan biayanya dari kalkulasi saya, yaitu saya menghitung dengan biaya variabel 5.000 per penjualan untuk kotak dan paper bag dan lain sebagainya. Ya, Rp5.000 saya tambahkan dari setiap penjualan sebagai biaya variabel. Nah, bagaimana dengan harga ayamnya? Yaitu bagian paling krusial. Nah, untuk membeli ayam, kita bisa menghubungi rumah potong ayam ya, RPA, dan biasa RPA juga sudah bisa menyediakan ayam potong dengan spesifikasi yang kita inginkan, dengan bumbu marinasi yang kita siapkan, dan lain sebagainya ya. Nah, di harga beli ayam di RPA ini memang naik turun sesuai kondisi market, dan juga sesuai dari persyaratan kita dan juga jenis ayam yang kita inginkan, yaitu berat minimalnya, besaran minimalnya, dan juga bumbu-bumbunya dan lain sebagainya ya. Nah, di sini kalkulasi yang paling aman yang kita gunakan adalah harga per ekor modalnya adalah 42.000. Harga per ekor ayam, nah, itu 42.000. Di mana kalau terjual ya, kalau dijual itu yaitu paha bawah 2 ya, kemudian paha atas 2, dada, dan lain-lain. Dan terbagi antara bisa dibagi 8 potong sampai 10 potong, ada yang membagi 12 potong. Tapi biasanya kita gunakan 8 potong. Nah, jadi satu ekor ayam bisa dibagi jadi 8 bagian atau 9 bagian. Nah, dari 8 sampai 9 bagian ini kalau terjual habis biasanya bisa kita dapatkan harga jualnya sekitar Rp82.000 ya. Itu harga aman yang termasuk middle dalam penjualannya. Ini dasar saya gunakan dalam melakukan kalkulasi peluang usaha ini. Nah, kita sekarang masuk ke dalam analisa potensi usaha fried chicken secara mendetail ya. Saya harap Anda masih mengingat data-datanya tadi ya, harga per ayamnya, harga variabelnya ya yang akan saya sajikan lagi. Mari kita lihat. Saya sering sekali melihat orang-orang menjual franchise fried chicken ini, mereka itu memberikan sajian perhitungan kalkulasi finansial yang sangat simpel. Potensi jual per hari berapa, kemudian biaya berapa, akhirnya keuntungan per bulan berapa. Nah, akibatnya kita biasanya melihat, wah untungnya banyak sebulan. Tapi ternyata kenyataan setelah kita beli franchise tersebut, kok ternyata kita nggak untung, bahkan merugi dan bangkrut misalnya. Karena apa? Karena banyak sekali orang-orang yang menawarkan franchise fried chicken, itu mereka menggunakan data-data yang bukan masalah penjualannya, namun lebih ke masalah elemen-elemen biayanya yang terlalu dipres. Misalnya dia mendefine gaji pegawai 800.000. Misalnya ada yang mendefine gaji pegawai 650.000. Ya mungkin itu bisa dia dapatkan, namun di dalam kenyataannya sangat sulit kita untuk menggaji orang dengan biaya segitu. Sehingga saya melihat itu salah satu cara mungkin ya dari para pemain franchise untuk menjual potensi bisnis mereka atau peluang franchise mereka dengan memberikan angka-angka yang cenderung menekan biayanya yang menurut saya agak kurang realistis. Akibatnya memberikan gambaran yang salah terhadap para orang yang memilih usahanya.
Nah, di kalkulasi saya melakukan kalkulasi per bulan. Dari bulan pertama sampai bulan ke-12, tahun pertama dan tahun kedua sampai tahun kelima. Artinya Anda bisa menghitung dengan kalkulasi yang lebih panjang. Kemudian kedua, di sini saya gunakan, kalian bisa lihat di layar, gaji pegawai saya siapkan per bulan itu 7.500.000. Artinya nih angka yang sangat aman sekali. Anda bisa menggaji 2 orang, artinya satu orang 3,25. Anda bisa menggaji 3 orang, kalau di wilayah Anda masih bisa meng-hire orang dengan gaji di bawah 3 juta misalnya. Ya, sehingga ini gaji yang sangat aman sekali ya untuk sebuah outlet dengan jumlah staff 2 orang sampai 3 orang. Kedua, untuk listrik dan air saya siapkan budget 1 juta per bulan. Ini juga angka yang sangat aman sekali. Sehingga total pengeluaran tetap per bulan gaji listrik dan air itu adalah 8,5 juta ya. Jadi kita sudah menyiapkan plafon 8,5 juta setiap bulannya guys. Nah, di sini penjualannya pun saya menggunakan angka yang sangat konservatif, aman. Di bulan pertama, katakanlah kita baru membuka outlet kita, tentu nggak serta-merta ramai. Ada aja kondisi di mana kita harus promosi dan lain-lainnya menyesuaikan ini dan itu. Sehingga penjualan di bulan pertama, kedua, dan ketiga cenderung anjlok atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini saya gunakan penjualan 1 bulan, artinya ini 30 hari. Artinya 1 hari itu cuma laku 2 ekor. Artinya kalau kita anggap 1 ekor itu 9 potong, maka ini kita baru cuma 1 hari laku 18 potong. Angka yang sangat possible sekali untuk dicapai ya. Angka yang sangat realistik sekali. Angka yang cenderung bahkan masih bisa overachieve. Kita bisa mencapai lebih ya. Jadi 1 hari saya hanya mengkalkulasi laku 18 potong atau 2 ekor. Kemudian selama 3 bulan penuh kita hanya menjual 1 hari 2 ekor. Nah, pendapatan per bulannya sehingga dengan penjualan segitu 1 bulan kita di bulan pertama, kedua, ketiga 1 bulannya kita mendapatkan pendapatan 4,9 juta. Nah, dikurangi biaya pokok. Biaya pokok ini adalah biaya variabelnya ya, kemasan tadi dan juga biaya ayamnya, bahan baku 2,8. Dipotong lagi pengeluaran tetap. Nah, untuk 3 bulan pertama saya mengurangi dari angka 8,5 juta. Saya mengasumsikan di 3 bulan pertama kita mengurangi 3,25. Artinya kita memangkas gaji menjadi setengah dengan di 3 bulan awal kita hanya menggaji 1 orang, belum menggaji 2 orang atau 3 orang ya. Jadi di bulan pertama, kedua, ketiga untuk menekan gaji kita hanya menggaji 1 orang dengan budget 3,25 di mana pengeluaran tetap di sini menjadi 4,75. Nah, sehingga 3 bulan awal saya memprediksi kita rugi ya, 1 bulan rugi 2,65 ya, 1 bulan rugi 2.650.000. Ini nggak apa-apa karena 3 bulan pertama ini masa di mana kita harus promosi yang kencang. Kita pasang sosial media ya, kita woro-woro di lingkungan sekitar, kita pasang spanduk dan lain-lain sehingga orang mulai aware tentang keberadaan dari outlet restoran kita. Nah, tentu banyak sekali orang-orang yang menjual peluang usaha di 3 bulan pertama mereka sudah menggunakan kalkulasi yang penjualannya tinggi untuk membuat seolah-olah peluang usaha ini sangat menguntungkan. Namun saya lebih suka berbagi informasi yang realistis secara keuangan sehingga kita bisa menghitung dengan tepat. Ya, di sini saya pakai angka 3 bulan pertama kita rugi. Namun di bulan keempat ya itu penjualannya sudah naik 10 ekor per hari ya, dari tadinya hanya 2 ekor. Di bulan keempat saya harapkan pelan-pelan naiknya di bulan keempat sudah bisa mencapai konstan 10 ekor per hari. Artinya 1 bulan laku 300 ekor dengan pendapatan 24.600.000 rupiah, biaya pokok 14,1 juta, pengeluaran tetap 8,5 yaitu dari sini gaji pegawai listrik dan air di mana ini sudah 2 pegawai sampai 3 pegawai. Laba usaha kita sudah untung. Bulan keempat kita bisa untung 2 juta, bulan kelima 2 juta, bulan keenam 2 juta dan terus berkembang. Ya, di sini artinya ini sudah laku 20 ekor dan seterusnya di mana pendapatannya di bulan ke-12 laba usaha kita bisa mencapai 1 bulannya 28.250.000 rupiah.
Nah, sangat penting kalau saat kita memulai sebuah peluang usaha untuk mengkalkulasi selama 1 tahun. Karena kalau kita hanya mengkalkulasi 1 bulan, itu seperti snapshot bahwa ini ada potensinya segini. Namun ternyata pas kita jalanin, bulan ketiga belum mencapai, bulan ke-6 belum mencapai, akhirnya kita secara mentalitas entrepreneur tuh turun. Apakah ini memang nggak memungkinkan? Nah, namun dengan forecast yang sangat konservatif seperti yang saya sajikan ini, artinya kita mengambil langkah-langkah penjualan target yang sangat bisa di-achieve, maka kita bisa lihat apakah usaha ini masih bisa untuk apa enggak kalau terus kita jalankan. Nah, ternyata kalau di total di tahun pertama ya, kita bisa meraup untung 136 juta 50 ribu rupiah ya. Nah, jadi di tahun pertama memang di peluang usaha ini saya tidak menjanjikan atau mengatakan di tahun pertama kita langsung untung banyak atau langsung BEP. Namun kalau kita melihat jangka panjang, saya sajikan datanya berikutnya, itu ternyata sangat memungkinkan untuk untung. Nah, ini data tahun kedua. Di tahun kedua saya mengeset angka dari bulan pertama itu sudah per bulannya bisa laku sampai 1.050 ekor ya. Di bulan ke-12 itu per bulannya bisa mencapai 1.200 ekor per bulan. Nah, pendapatannya kita bisa lihat 1 bulan bisa 86.100.000 rupiah, biaya pokok 49.350.000 rupiah, pengeluaran tetap yang 8,5 juta tadi yaitu 3 karyawan, 2 sampai 3 karyawan, listrik 1 juta, maka laba usahanya konstan di angka 28 jutaan sampai 33 jutaan. Artinya dalam 1 tahun, 1 outlet, 3 karyawan, kita bisa meraup keuntungan 370 juta 500 ribu rupiah. Angka di tahun kedua inilah angka fantastisnya. Sehingga kalau kita memulai usaha ini, sangat penting kita punya nafas yang panjang, mental entrepreneur yang panjang. Artinya di tahun pertama, kalau kita bisa menjaga konstan target yang kita kalkulasi, tahun kedua, ketiga, keempat, kalau kita bisa memaintain dengan baik, maka ini keuntungannya akan luar biasa sekali. Apakah angka ini achievable? Apakah angka 1.200 ekor atau 98 juta itu achievable? Sangat-sangat achievable sekali. Karena saya sendiri melakukan riset, saya menemukan outlet-outlet fried chicken di Jakarta, ada yang 1 bulan omsetnya mencapai 400 juta, ada yang 1 bulan mencapai 300 jutaan, dan itu sangat achievable. Dan kalau kita lihat data keuangan dari KFC dan CFC tadi, itu juga mereka bahkan 1 hari itu bisa antara 100 sampai 200 ekor. Bahkan ada yang outlet mencapai 400 ekor per hari ya. Per hari. Artinya kalau sebulan itu berapa ribu ekor. Nah, angka yang saya gunakan ini sudah sangatlah konservatif ya, di mana penjualannya 1.200 ekor per bulan dengan pendapatan 98.400.000 rupiah. Ini aja sudah bisa menutup keuangan dengan laba 370.500.000 rupiah. Nah, kita lihat investasi awalnya. Katakanlah kita untuk membuka peluang usaha ini kita mengambil yang restoran penuh, di mana modal yang harus kita keluarkan di awal adalah sebesar 250 juta rupiah. Ya, itu sudah renovasi, ya, beli deep fryer, peralatan, furniture, meja, kursi, cetak menu, dan lain-lain, ya. 250 juta, angka yang sangat aman sekali, ya. Kalau kita kalkulasi, kita coret-coret, kita tahu kita bisa buka outlet restoran, semua peralatan, bahan baku yang dibutuhkan di awal, furniture, termasuk plang, nama, dan lain-lainnya 250 juta pasti bisa masuk, ya. Dan untuk angka sewanya pun saya mengeset di angka 96 juta 1 tahun, artinya 1 bulannya budgetnya adalah 8 juta rupiah, ya. Nah, saya sering sekali melihat orang melakukan kalkulasi peluang usaha fried chicken ini menggunakan kalkulasi sewa yang sangat rendah. Ada yang mengeset sewanya hanya 400.000, ada yang mengeset sewa ruko hanya 1 juta, ada yang mengeset sewa ruko 2 juta. Ya, ruko 2 juta per bulan artinya 1 tahun itu hanya 24 juta. Kenyataannya saya pribadi sebagai entrepreneur, saya sering mencari lokasi-lokasi yang strategis untuk mencari yang posisinya hanya strategis dan sewanya 24 juta setahun itu sangat sulit sekali. Sehingga saya gunakan budget yang sangat realistis ya. Ini pun termasuk budget yang cenderung medium ya, bukan budget yang tinggi ya.
Budget 8 juta rupiah ini angka aman. Kalau kita bisa menemukan sebuah lokasi yang sangat strategis dan sewanya di angka 8 juta atau 7 jutaan, maka kita bisa menggunakan kalkulasi ini dengan safe ya. Nah, sehingga angka sewanya adalah di 96 juta, total investasi awal kita butuhkan adalah 346 juta rupiah. Nah, di tahun pertama kita akan mendapatkan pengembalian hasil 39%. Artinya apa? Nah, saya kembali sebentar ya ke kalkulasi tahun pertama. Nah, di tahun pertama kita bisa lihat kita hanya meraup keuntungan 136 juta. Padahal tadi kita keluarin modalnya 340 jutaan. Artinya memang di tahun pertama baru balik modal sekitar sepertiganya. Nah, itu 30%-an. Tepatnya 39% ya. Jangan kecil hati karena memang di tahun pertama ini tahun safe ya. Bagaimana kita membangun market dan bagaimana kita mengkalkulasinya dengan tepat. Nah, yang penting di akhir tahun pertama ini kita tidak rugi ya, sehingga setidaknya walaupun belum balik modal penuh, tapi di tahun pertama ini market sudah kebentuk. Nah, di tahun kedua kita bisa lihat karena kita nggak perlu keluar modal pertama ini lagi, kita cukup tinggal membayar sewa 96 juta, maka keuntungan yang kita dapat di tahun kedua itu kita bisa lihat 370 juta 500 ribu rupiah per tahun. Artinya ROI-nya adalah 385%. Artinya di tahun kedua lah peluang usaha ini bisa kick off atau menanjak tajam. Nah, kita lihat di sini ya, laba per tahun pertama 208 juta, tahun kedua katakanlah sama 370 juta. Di tahun ketiga, keempat, kelima saya gunakan kalkulasi yang sama dengan asumsi tidak ada pertumbuhan market sama sekali, which is sangat unlikely. Tentu sangat mungkin market ini bertumbuh lagi. Namun untuk menjaga safety dari kalkulasi ini, kita bisa lihat tahun pertama sampai tahun kelima total hasil yang bisa kita peroleh adalah 1,690 juta 500 ribu rupiah ya, 1.690 juta 500 ribu rupiah, yaitu totalnya 1,6 M atau mendekati 1,7 miliar dalam 5 tahun. Itu pengembalian dari investasi awal kita yaitu 346 juta ini mencapai 676%. Bayangkan, sobat entrepreneur, kalau Anda punya deposito sekarang, Anda punya simpanan di bank sekarang 346 juta, Anda simpan di bank, 1 tahun itu angka bunga deposito itu 5,75% sampai yang terbagus 8%. Katakanlah Anda taruh di peer-to-peer lending, Anda bisa dapat 12% sampai 15%. Nah, bandingkan dengan potensi bisnis yang kalau kamu rata-ratakan, pengembalian per tahun dari bisnis peluang fried chicken ini itu mencapai 100% per tahun ya, atau ini kalau dibagi 5 120% lebih ya. 120% lebih per tahun. Kalau kita uang 346 juta ini kita bisa taruh dalam investasi fried chicken ini dengan baik, kita pilih outletnya dengan tepat, 5 tahun uang kita itu bisa kembali 6 kali lipat. Silakan lihat kalkulasi saya. Kalau memang ada kesalahan, silakan komen, akan saya kalkulasi ulang. Tentu saya sangat confident bahwa kalkulasi saya ini adalah kalkulasi yang aman. Karena saya tidak menaruh angka-angka yang fantastis, ya, namun angka-angka yang realistis yang bisa dicapai. Nah, apa sih resiko yang bisa mungkin terjadi dari investasi ini? Nah, salah satu resikonya tentu aja pada saat kita buka fried chicken kita di lokasi yang salah. Sehingga lokasi memang sangat penting, atau kita buka di tempat yang persaingannya sudah sangat ketat. Contohnya di sebelah kita ada KFC, sebelah kita ada AW, sebelah kita ada Wendy's misalnya. Tentu persaingan itu akan menciptakan kondisi di mana market share, yaitu potensi kita untuk mendapatkan pasar semakin sedikit. Nah, sehingga di Koperasi Urun Usaha Bersama, kita membuka peluang Anda, yang pertama adalah untuk bisa memiliki merek fried chicken Anda sendiri. Kita jual alatnya, kita sediakan bahan-bahan bakunya, sehingga Anda juga pelatihannya,
sehingga Anda bisa buka fried chicken dengan merek Anda sendiri di kota Anda, di kabupaten Anda, dimanapun Anda berada di Indonesia. Kedua adalah di Koperasi Urun Usaha Bersama kita ini, kita juga mencoba membuka usaha-usaha fried chicken dengan cara urunan. Sehingga para anggota koperasi, ya Anda bisa mulai dengan 5 juta rupiah untuk bisa ngurun. Satu anggota 5 juta, 5 juta, terkumpul 346 juta, kita bisa buka satu outlet fried chicken. Dengan harapan pengembalian hasil mencapai 6 kali lipat dalam waktu 5 tahun. Ya. Nah, ini adalah yang bisa kami tawarkan di Koperasi Urun Usaha. Bila Anda ingin tahu lebih lanjut, silahkan klik link yang saya taruh di dalam video ini. Dan jangan lupa subscribe channel saya, karena Anda akan terus mendapatkan ya perhitungan kalkulasi peluang-peluang usaha secara mendetail dan secara realistis di sini, karena saya tidak melebih-lebihkan potensi yang ada, sehingga kita bisa melihat apakah angka amannya dalam sebuah bisnis dan peluang usaha dengan tepat. Ya, terima kasih. Semoga Anda bisa berhasil memulai usaha fried chicken Anda. Bila Anda butuh bantuan, silahkan kontak Koperasi Urun Usaha Bersama. Jangan ragu-ragu. Terima kasih. Salam sukses para sobat entrepreneur.